banyak dari penggemar K-pop mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh Bang Chan. Dan bahkan Hype Label saat ini bersaing untuk memperoleh saham di SM Entertainment. Dan girl group populer itu diduga adalah Secret Number. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu untuk hari ini kita akan membahas mengenai update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu mengenai kabar dari Kwon Mina, yang mana baru-baru ini Kwon Mina itu kembali lagi ke Instagram nih guys. Nah, mantan anggota AOA Kwon Mina itu telah sadar dan juga pada akhirnya dia itu telah comeback dan telah kembali ke Instagram dengan pesannya yang panjang. Sebelumnya emang dilaporkan bahwa Mina itu telah dibawa ke rumah sakit setelah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan gak lama setelah itu pada tanggal 30 Juli Mina menutup akun Instagram. Tapi pada tanggal 3 Agustus Mina kembali ke akun Instagramnya dengan sebuah pesan mengungkapkan rencananya terhadap pemberi komentar jahat dan mereka yang menyebarkan informasi palsu tentang dirinya. Jadi kurang lebih pernyataan dari Mina itu kayak gini guys, aku bacain ya. Saya sadar kembali melihat pernyataan Yu, mantan pacarnya nih guys, dan memposting penjelasan tentang pernyataannya, tetapi saya masih pembohong, patologis lama, pelaku, dan psikotik Kwon Mina. Banyak dari kamu mungkin udah muak ya adalah sama aku nih, dan bertanya-tanya kenapa sih aku kayak gini. Kan mau nggak kamu itu percaya kalau saya mengatakan itu karena itu sangat tidak adil. Saya sadar kesalahan saya serta kata-kata saya dan perilaku saya yang telah melampaui batas. Karena ketika saya melihat pernyataan Yu, bibir saya gatal untuk berbicara. Tetapi bahkan kasus Shin Jimin AOA juga naik ke atas karena kamu semua yang menyebabkannya. Dan apakah pernyataan dirilis atau komentar jahat, semuanya menjadi lebih buruk. Saya hanya akan mencoba untuk enggak mengatakan terlalu banyak. Gue ini adalah korban dari 4-5 orang. Gue itu adalah korban paling lama. Gue itu bukan mitomania. Dan gue juga baru aja ngungkapin bahwa depresi yang gue alamin itu parah banget. Ini bukan skizofrenia atau gangguan bipolar. Karena peristiwa baru-baru ini yang lebih serius dari sebelumnya, ada banyak orang yang menyebarkan informasi palsu. Bahkan ngumpat tanpa pandang bulu akan jauh lebih baik. Agensi dan saya juga telah ngumpulin banyak informasi dan ngungkapin hal tersebut. Jadi jangan pernah berpikir untuk menghapus ya. Karena bagaimanapun itu adalah kata-kata kamu yang sangat kamu yakini. Saya hanya akan mengungkapkan semuanya tentang apa yang sebenarnya dan apa informasi yang salah melalui tindakan hukum. Meskipun itu adalah hal-hal yang tidak pernah bisa dihapus dengan bersih. Maafkan saya karena selalu berisik dan menyebalkan. Tapi kalau kamu berada di posisiku bahkan untuk 1 hari, saya tidak berpikir kata-kata itu bisa keluar. Sudah sangat sulit dan sekarang sulit. Kasus Shin dan juga kasus Yu serta semuanya. Note, kamu mengatakan bahwa kamu bosan dengan saya untuk terus-menerus mengulangi diri sendiri dan bercosplay sebagai korban. Dan anggota lain yang namanya terus muncul menyedihkan karena bertemu orang seperti saya. Nggak akan ada pun bagi mereka yang berkomentar tentang orang macam apa saya. Mengomentari kenapa saya terus mengulangi hal yang sama. Menanyakan siapa yang membuat saya berbicara lagi setelah diam beberapa saat. Dan mereka yang berbicara seolah-olah mereka tahu segalanya meskipun tidak tahu cerita di dalamnya. Saya percaya diri. Jika kata-kata saya bohong dan salah, maka tuntut saya. Seperti apa yang saya lakukan. Saya akan terus berjalan sampai saya menyingkirkan sedikit pun kebencian saya. Wah, Mina. Di satu sisi cukup prihatin dan juga ya tahu gitu ya. Mungkin ngelihat hal ini dia itu merasa nggak adil gitu. Karena emang banyak yang ngejudge dia dikarenakan pernyataan dari Yu kemarin. Karena kalau kalian lihat pernyataan dari Yu, memang pernyataan dari Yu itu menyudutkan Mina. Jadi seolah-olah pernyataan Yu itu juga kayak playing victim sih, maksud aku guys, serius. Kalau kalian lihat bagaimana pernyataan dari ex pacarnya dia. Jadi karena inilah Mina juga mungkin nggak mau tinggal diam ya. Makanya dia juga speak up. Dan pada akhirnya ya kayak gini lagi. Tapi di sisi lain juga ya gimana ya, cukup heran dan juga agak geram sih guys. Karena apa? Karena Mina kan sebelumnya udah pengen pensiun nih dari Instagram, tapi comeback dan juga comeback lagi. Ini tuh bukan the first time dia kayak gitu, ini tuh udah second time. Jadi kalau udah second time ya gimana ya, mau kasihan juga gini, mau geram juga gitu. Intinya yang terbaik aja deh buat Mina. Tapi menurut aku sendiri sih jangan diladenin deh. Soalnya kalau diladenin terus nggak akan bakalan abis gitu. Kalau kita ngeladenin haters, balesin mereka one by one, itu nggak akan ada habisnya. Pasti akan ada dan juga akan ada.
Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang Mina? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk untuk ngebahas Bang Chan dari Stray Kids. Jadi baru-baru ini sang leader dari Stray Kids tersebut menuai kritikan dikarenakan melakukan gerakan rasis, dan Bang Chan pun segera merilis permintaan maaf. Bang Chan Stray Kids baru-baru ini menuai kritikan terhadap apa yang ia lakukan dalam program Idol Room pada tahun 2020 lalu. Melalui penampilan Stray Kids dalam program tersebut, di salah satu segmennya, Bang Chan terlihat menarik dengan lagu dari Childish Gambino, This Is America. Pada akhir gerakan, Bang Chan ini mencontoh salah satu gerakan Gambino yang diadaptasi dari Jim Crow. Jim Crow awalnya merupakan karakter rasis yang dibuat oleh seniman teater berkulit putih Thomas Dartmouth sekitar tahun 1830 hingga 1840. Nah, pasca perang sipil, Jim Crow ini digunakan sebagai nama hukum yang dimulai dari Amerika Selatan antara tahun 1876 sampai tahun 1965. Nah, hukum ini mengatur keadaan segresi untuk warga Afrika Amerika, di mana menyediakan berbagai fasilitas yang berbeda untuk digunakan oleh mereka dengan kualitas yang sama. Namun sayangnya, seluruh fasilitas untuk warga Afrika Amerika memiliki kualitas jauh di bawah warga kulit putih. Hukum ini dihapuskan setelah Lyndon B. Johnson pun naik menjadi presiden. Nah, karena gerakan yang dilakukan oleh Bang Chan tersebut, banyak dari penggemar K-pop mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh Bang Chan. Sadar akan kesalahannya, Bang Chan pun dengan cepat menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang yang tersakiti atas sikapnya. Jadi kurang lebih Bang Chan itu mengatakan, stay sebagai seorang member Stray Kids everywhere all around the world adalah slogan yang sangat berharga. Walaupun tujuanku tidak bermaksud untuk menyakiti, itu tak dapat ditoleransi. Karena banyak orang yang tersakiti terhadap langkah yang aku ambil. Aku harus berpikir lebih baik lagi dan jelas sebelum melakukan gerakan tersebut. Sekali lagi, aku ingin meminta maaf dan memohon permintaan maaf dari kalian. Kami Stray Kids sama sekali tidak mendukung rasisme dalam bentuk apapun. Stay, seperti yang kalian tahu, aku masih banyak kekurangan dalam banyak aspek. Namun, karena cinta yang tak terbendung dan dukungan yang aku dapatkan dari kalian, aku dapat mengejar mimpiku sebagai artis yang hebat. Dan untuk keseluruhannya, dapat menjadi orang yang lebih baik. Stay, terima kasih banyak atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Dan kalau kita berbicara mengenai Stray Kids sendiri baru-baru ini telah dikabarkan mencapai pencapaian yang mengesankan dengan lagu mixtape baru mereka. Jadi pada tanggal 6 Juli waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa mixtape baru Stray Kids yang bertajuk Oh telah debut di number 1 di chart World Digital Song Sales, dan ini adalah kali ke-26 Stray Kids di chart dalam karir mereka dan pertama kalinya mereka membujaki chart di number 1. World Digital Song Sales chart sendiri melacak 25 single digital terlaris dalam genre musik dunia setiap minggu. Dan dalam berita lain juga disebutkan bahwa Stray Kids dikabarkan akan segera comeback di bulan Agustus. Nah, pada tanggal 29 Juni, Spot TV News melaporkan bahwa Stray Kids akan melakukan comeback pada akhir Agustus. Menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment berkomentar, memang benar Stray Kids sedang mempersiapkan album baru. Waktu pasti perilisan belum diputuskan dan akan diumumkan setelah dikonfirmasi. Dan menurut Spot TV News, Kingdom Week, hadiah Stray Kids setelah memenangkan Kingdom akan diadakan untuk comeback ini. Album datang ini akan menjadi album Korea pertama dari Stray Kids dalam hampir setahun sejak In Live pada September 2020. Dan untuk berita yang ketiga, kali ini kita akan ngebahas mengenai Dita Secret Number yang menjadi trending karena warna rambut. Penggemar itu menduga bahwa comeback Secret Number makin dekat. Dita yang merupakan member Secret Number baru ini terlihat mulai aktif kembali menyapa penggemarnya melalui aplikasi khusus penggemar Secret Number, yaitu Fan-Edge. Setelah sekian lama tidak aktif menyapa, Dita datang kembali dengan tampilan baru yang membuat penggemar heboh. Dalam unggahan 4 fotonya, Dita terlihat tampil fresh dan semakin mature dengan balutan rambut blonde-nya yang merupakan style baru Dita sejak terakhir kali tampil di era Cadet Boom. Melihat hal ini, penggemar langsung membicarakan tentang kemungkinan bahwa ini bisa menjadi hint atau tanda bahwa Secret Number akan segera comeback dalam waktu yang dekat. Hal ini bukan jadi rahasia umum lagi bagi penggemar K-pop. Jika ada satu orang anggota tampil dengan style baru, maka akan dibarengi dengan berita comeback setelahnya. Meskipun belum ada kejelasan apakah Dita mengganti stylenya untuk hint comeback atau bukan, penggemar tetap mengungkapkan kebahagiaannya mengingat sudah sejak lama akhirnya sang idol terlihat aktif lagi menyapa mereka. Dan beberapa bulan sebelumnya, para penggemar juga sudah melihat ada beberapa petunjuk yang mengarah bahwa grup tersebut memang akan segera comeback. Diketahui beberapa foto telah diunggah oleh seorang staff yang menunjukkan studio Divine Entertainment, agensi dari Secret Number sendiri. Dan melalui unggahan tersebut juga dituliskan bahwa staff sedang mempersiapkan lagu yang powerful untuk girl group populer. Dan girl group populer itu diduga adalah Secret Number.
Dan baru-baru ini kalau kita berbicara mengenai secret number, hashtag save secret number itu juga menjadi trending nih guys. Dikarenakan para penggemar itu sudah menanti-nanti bagaimana kabar dari secret number. Dicatat bukan meminta Vine untuk memberikan comeback, tapi hanya meminta kabar dari secret number. Karena para penggemar itu sudah tidak lama melihat updatean mengenai secret number, baik itu di sosial media Instagram, YouTube, dan juga di fan ads. Jadi setelah melihat adanya Dita muncul gitu ya kan, para penggemar pun menjadi senang. Meskipun mungkin bukan comeback, tapi setidaknya senanglah ada kabar dari Dita gitu guys. Dan untuk berita terakhir kali ini kita akan membahas mengenai Kakao, CG, INM, dan juga Hype yang dilaporkan bersaing untuk mendapatkan saham Isuman di SM Entertainment hingga 3,5 miliar US dollar. Menurut orang dalam dari industri perbankan investasi pada tanggal 3 Agustus, raksasa konglomerat hiburan termasuk Kakao Entertainment, CG INM Entertainment, dan bahkan Hype Label saat ini bersaing untuk memperoleh saham di SM Entertainment. Awal pekan ini, orang dalam industri melaporkan bahwa Wakil Presiden CG yaitu Lee Mi-kyung yang menyampaikan pidato penerimaan atas nama pemeran Parasite di Oscar tiba-tiba terbang ke Seoul untuk bertemu dengan kepala produser SM Entertainment yaitu Isuman. Sejak musim semi tahun ini, kepala produser SM Entertainment Isuman menarik perhatian dengan diduga mengisyaratkan niatnya untuk menjual seluruh sahamnya di SM Entertainment. Karena Isuman saat ini memegang sekitar 18,73% saham di SM, pakar perbankan investasi percaya bahwa memperoleh saham secara keseluruhan akan berarti setara dengan mengklaim hak manajemen yang hampir eksklusif. Para ahli juga memperkirakan awal tahun ini bahwa jika Isuman memilih untuk menjual 18,73% sahamnya, itu juga akan menandai perubahan terbesar dalam manajemen SM sejak label tersebut didirikan pada tahun 1995. Dan sejauh ini, harga jual saham tersebut diproyeksikan antara 2,5 triliun hingga 4 triliun Korea won. Dan orang dalam bank investasi telah melaporkan bahwa Kakao Entertainment menawarkan SM dengan harga 2,5 triliun Korea won untuk saham tersebut. Sementara Hype itu menawarkan tawaran yang lebih tinggi. Dan saat ini tidak diketahui berapa jumlah yang ditawarkan oleh CG yang perwakilannya dilaporkan bergabung dalam penawaran kompetisi lebih lambat dari 2 penawaran pertama. Dan dikarenakan banyak yang memperebutkan SM, pada tanggal 4 Agustus, saham SM Entertainment ditutup pada 71.900 Korea won per saham, naik 9.200 Korea won per saham, meningkat 14,67% dari hari sebelumnya. Harga saham mencapai 72.800 Korea won selama jam perdagangan. Dan ini merupakan tertinggi baru sepanjang masa untuk saham SM Entertainment. Afiliasi SM Entertainment yaitu SM CNC naik 21% dibandingkan hari sebelumnya, diperdagangkan pada 6.000 Korea won per saham, dan SM Live Design diperdagangkan pada 3.560 Korea won per saham dan juga naik 6,91%. Wah, amazing banget. Yang memperebutkan SM banyak banget. Gak main-main, ini 3 raksasa agensi besar di Korea. Widih. Dan pada akhirnya siapa yang akan memenangkan hati Isuman? Apakah CG, Kakao, ataupun Hype Label? Langsung aja sampaikan siapa jagoan kalian di kolom komentar. Dan kita akan lihat siapa the winner pada akhirnya. Dan Cinggu, seandainya nih saham Isuman yang 18,73% itu diambil oleh Hype atau CG atau Kakao, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada SM selanjutnya? Karena saham 18% itu nggak main-main. Katanya ya, kalau kamu bisa dapetin saham Isuman ini, kamu itu bisa pegang hak manajemen eksklusif. Waduh, itu perannya penting banget guys, besar banget. Jadi seandainya kalau saham Isuman udah diambil, waduh, apa ya yang akan terjadi pada SM Entertainment selanjutnya? Dan dengan meningkatnya harga dari SM Entertainment, apakah SM Entertainment ini juga akan naik kelas kembali? Karena untuk sekarang ini SM Entertainment itu kan sudah turun kelas gitu ya, ke kelas menengah gitu. Dulunya SM Entertainment sama YG itu berada di kelas atas banget nih guys, di blue chip kalau nggak salah. Tapi sekarang udah turun di kelas menengah. Tapi kalau kita lihat sekarang keuntungan SM juga meningkat. Harga saham mereka juga melambung tinggi. Yang memperebutkan mereka juga banyak. Jadi, apakah hal ini akan ngebuat SM Entertainment itu kembali ke peringkat kelas atas? Gimana opini kalian? Langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.